Pemirsa, pemerintah terus mendorong pengembangan koperasi nasional untuk berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menko Perekonomian menjelaskan pemerintah akan terus menerbitkan kebijakan yang mendukung digitalisasi sektor koperasi di tanah air. Pemerintah mendorong peningkatan kapasitas UMKM berbasis koperasi untuk terus mendukung perekonomian nasional khususnya yang berada di daerah. Dalam peringatan Hari Koperasi Nasional ke-77 di Kota Batam belum lama ini, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menekankan pentingnya pendekatan digital sebagai bagian dalam pengembangan koperasi nasional. Dengan anggota koperasi yang mencapai 24,44 juta orang di Indonesia, Menko Erlangga menyebut pembinaan dan peningkatan kapasitas koperasi melalui peran digital teknologi harus diperkuat. Sebab melalui koperasi berbasis digital yang dapat terus dikembangkan, usaha skala koperasi diharapkan mampu tumbuh lebih cepat dalam melayani tidak hanya untuk kepentingan anggotanya, namun juga masyarakat luas. Itu hybrid koperasi dan digital itu penting untuk masuk. Jadi jangan sampai hal-hal yang terkini atau digitalisasi luput dari undang-undang perkoperasian. Jadi ini waktunya untuk direview kembali bahwa ke depan koperasi ini menjadi sebuah koperasi yang modern. Tentu kita belajar dari berbagai negara lain yang koperasi itu bisa melayani masyarakat, bukan koperasi melayani hanya anggota sendiri. Erlangga juga menekankan koperasi harus ikut mencontoh negara lain yang dapat berkembang lebih pesat, sehingga insan koperasi di tanah air juga perlu terus menggali potensi usahanya dengan belajar jenis usaha yang serupa di negara lain demi meningkatkan kapasitasnya. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, digitalisasi tingkatkan daya saing koperasi Indonesia. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Tesar Sandikapura, Ketua Umum Indonesian Digital Empowerment Community atau IJEC, kemudian Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selios. Halo, selamat pagi Mas Tesar. Pagi Mas. Salam sehat Mas. Sehat. Mas Nailul, selamat pagi juga Mas. Pagi Mas Pras, pagi Mas Tesar. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kita akan mereview terlebih dahulu ini dari Mas Tesar. Bagaimana Anda melihat perkembangan koperasi, kemudian digitalisasi di Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi digitalnya, kita tahu perkembangannya hampir semua lini, UMKM, bahkan industri pun sudah masuk ke ranah digital. Silakan. Ya, kalau saya lihat memang koperasi ini agak cukup ketinggalan ya dari beberapa layanan yang ada di Indonesia gitu ya terhadap dunia digital. Saya lihat beberapa tahun terakhir, terutama 4 tahun terakhir, memang ada beberapa anak muda yang mulai membuat koperasi digital gitu ya. Tapi saya lihat masih belum terlalu berhasil gitu ya. Bisa jadi karena memang belum dapat dirasakan langsung oleh pengguna gitu ya. Dalam hal ini bukan hanya anggota koperasi tapi juga masyarakat. Mungkin itu salah satu kenapa kok koperasi belum terlihat ya secara lifestyle lah, terutama di anak-anak muda. Mungkin itu Mas Pras. Baik, tapi kalau dari sisi perkoperasiannya begitu Mas Nailul, Anda melihat bagaimana potensi apa yang bisa dikembangkan, sementara UMKM pun sebenarnya kita tahu go digital sudah dari tahun ke tahun berjalan, tapi Anda melihat perkembangannya cukup signifikan atau tidak, kemudian bagaimana dengan koperasi yang sekarang juga lagi menjadi fokus pemerintah? Iya Mas, ini kan koperasi ini kan kalau kita lihat ya sebenarnya kan memang lebih banyak yang dia berbentuknya koperasi simpan pinjam. Atau yang bisa kita lihat dari digital finansial lah, atau finansial gitu kan. Nah, sedikit yang dia bergerak di bidang selain finansial gitu kan. Yang produksi dan sebagainya itu masih relatif sedikit gitu. Nah, memang kalau dalam hal digitalisasi, ini koperasi-koperasi yang dia bentuknya finansial gitu kan, atau simpan pinjam, itu memang belum terlalu optimal kalau bisa saya bilang ya. Urusan digitalisasi karena memang faktornya banyak Mas Pras, ada faktor SDM, kemudian ada faktor persaingan dengan lembaga keuangan lainnya yang baik LKM ataupun ada fintech P2P dan lainnya yang memang mereka terlebih dahulu eksis untuk digital gitu. Nah memang ini salah satu PR sebenarnya bagi koperasi finansial atau koperasi simpan pinjam ini bisa untuk masuk dalam ekosistem digital.
di masyarakat gitu kan. Nah ini yang saya rasa sih PR-nya di situ. Nah bagi koperasi yang dia bentuknya selain finansial seperti koperasi produksi, pemasaran, ini juga masih belum terlalu banyak yang memanfaatkan ekosistem digital gitu. Kita lihat dari produksi, misalkan kalau di feedingnya ada batik gitu ya. Koperasi batik itu kan sebenarnya kan juga cukup kuat di berbagai daerah ya, terutama di daerah saya Pekalongan gitu kan. Itu cukup kuat koperasi batik di situ, tapi memang pangsa pasarnya belum bisa meraih yang dia digital savvy gitu. Jadi memang belum ke arah sana untuk mengembangkan koperasinya, dan ini memang PR-nya ada di SDM-nya, Mas Pras. Tapi dengan beberapa tantangan yang sudah Anda sampaikan, layanan koperasi ini sebenarnya masih diminati oleh masyarakat tidak sih? Tadi kan ada SDM, kemudian persaingan dengan lembaga keuangan lain, peer-to-peer lending yang sekarang pun mudah dengan menggunakan handphone begitu, Mas Nailul. Ya, sebenarnya kalau kita lihat koperasi ini dia yang lebih dekat dengan masyarakat kan, apalagi kalau dia berbasisnya itu anggota, terus ada di perdesaan dan sebagainya, tentu yang mereka lebih dekat dengan masyarakat, gitu kan, lebih mengenal masyarakat di sekitarnya, sehingga sebenarnya ketika mereka profiling untuk anggota ataupun calon nasabahnya itu kan, itu pasti mereka lebih bagus lah dibandingkan dengan feeder lending atau lainnya gitu. Nah tapi memang masalahnya kan ini kan juga mereka ya bisa dibilang lingkupnya terbatas satu ya, terus kemudian juga mereka ketika ingin menginjak ke digital ya, ingin misalkan kalau dia ingin digitalisasi, mereka butuh modal juga untuk bisa membangun sistemnya. Makanya kalau yang selama ini yang saya temui, koperasi simpan pinjam ya, yang dia melakukan digitalisasi itu hanya digitalisasi dalam hal pemasaran, kemudian iklan yang mereka mengirimkan SMS, mengirimkan WA dan sebagainya, yang saya rasa hanya sebatas itu. Tapi memang untuk masuk ke digitalisasi yang secara komplit itu belum terlalu aktif, Mas Pras. Dan kita lihatlah satu koperasi simpan pinjam terbesar saja di Indonesia gitu kan, itu juga masih sangat tertinggal untuk masalah digitalisasinya. Apalagi koperasi-koperasi yang dia notabene melayani hanya satu kelurahan atau dua kelurahan saja gitu, itu mereka pasti sangat-sangat jauh tertinggal dalam hal digitalisasi. Baik. Nah, Mas Tesar, Anda melihat bagaimana sebenarnya tantangan di era digital di tengah disrupsi digitalisasi saat ini begitu? Apa sih kalau membuat Anda melihat potensi koperasi yang sebenarnya bisa dikembangkan? Apakah memang tidak menjadi daya tarik bagi masyarakat milenial, Gen Z yang memang sudah erat ataupun sudah dekat begitu dengan era digital? Ya, baik. Jadi kalau saya lihat betul tadi kata Mas Huda ya. Jadi memang ini masalah people-nya dulu ya. Jadi koperasi ini kan kita tahu sebagai sokok guru perekonomian Indonesia sebenarnya ya. Tapi hal ini mah hanya jadi jargon gitu ya. Banyak sekarang anak-anak muda bahkan nggak pernah tahu tuh koperasi itu apa sebenarnya gitu ya. Jadi saya rasa pendidikan ini yang perlu ditingkatkan dulu ya. Basic koperasi itu apa, sehingga nanti ketika kita mau menjadikan ini digitalize itu menjadi lebih ajak gitu ya. Karena kalau kita mau buat digital, koperasinya sendiri aja nggak paham, ini agak-agak lucu menurut saya. Jadi PR-nya memang masalah pemahaman dulu nih tentang koperasi itu apa. Dari sekolah gitu ya. Kalau bisa dari SD, dari SMP mereka udah jadi anggota koperasi gitu ya. Sekarang kayaknya di kampus aja sekarang udah mulai jarang koperasi gitu ya. Jadi saya lihat memang ada beberapa gap yang cukup luas antara knowledge tentang koperasi langsung melompat ke dunia digital gitu, Mas, kira-kira. Berarti literasi terkait dengan koperasinya ini juga yang masih terus ditingkatkan ya. Nanti baru kita coba sandingkan dengan digitalisasi. Baik, seperti apa nanti tantangannya, strategi yang perlu diterapkan, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Mas Nailul dan juga Mas Tesar. Kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan jumlah koperasi aktif di Indonesia. Ini data dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati di tahun 2018 ada 126.343 koperasi
yang aktif begitu ya di Indonesia. Kemudian ini kalau kita tarik sampai dengan 2022 sebenarnya tidak ada pertumbuhan yang signifikan begitu, hanya kenaikan tipis saja dari 126 ribuan sampai dengan di tahun 2022 saja hanya mencapai 130.354 unit koperasi yang aktif. Kemudian kita lihat dari sisi nilai penjualan barang dan jasa digital Indonesia. Di tahun 2021 63 miliar, kemudian 2023 82 miliar dolar, kemudian di tahun 2025 proyeksi ada 109 miliar dolar Amerika. Nah, berikutnya dari sisi nilai pembayaran digital Indonesia. Ini ada peningkatan dari 234 miliar dolar Amerika di tahun 2021, sementara proyeksinya 417 miliar dolar Amerika di tahun 2025 mendatang. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Nailul Huda, kemudian Mas Tesar Sandikapura. Ya, Mas Nailul, tadi memang sudah digarisbawahi sama-sama begitu ya Mas Tesar, kemudian Mas Nailul terkait dengan SDM, berarti ada literasi, bagaimana minat masyarakat yang mengenal lebih jauh terkait dengan koperasi. Nah, sebenarnya mungkin bisa dijelaskan mekanisme pola kerja kalau memang tadi daya saingnya ada dari lembaga keuangan, fintech, peer-to-peer lending, lantas bagaimana eksistensi dari koperasi sendiri nih, Mas Nailul? Iya Mas, kalau koperasi sendiri kan sebenarnya kan sekarang udah ada dua ya, terutama yang finansial itu udah ada dua, ada closed loop ataupun open loop dan open loop gitu. Nah, closed loop itu apa? Closed loop itu dia memang melayani layanan itu untuk anggotanya sendiri gitu. Jadi dari anggota ke anggota. Nah, tapi kalau open loop dia memang bisa melayani orang lain di luar anggota. Nah, memang ini yang sering kita jumpai tadi kalau kita lihat 130.000 ya koperasi itu hampir 87% sampai 90% itu merupakan koperasi simpan pinjam atau yang bergerak di bidang finansial gitu kan. Jadi memang ini yang saya tekankan ya banyak kan masih di finansial gitu kan, dan bahkan kalau kita lihat koperasi yang dia bergerak di finansial itu sendiri ya memang mereka relatif masih kecil-kecil Mas Pras, jadi mereka masih kecil-kecil, kemudian mereka juga tadi yang saya sampaikan ketika mereka ingin terdigitalisasi itu ya mereka hanya sebatas digitalisasi dalam hal menyebarkan undangan lewat WA, lewat pesan dan sebagainya. Saya rasa hanya sebatas itu gitu, dan untuk yang di luar non finansial ya, di luar finansial pasti mereka juga kesulitan dalam hal untuk masuk ke dalam ya bisa dibilang e-commerce atau sebagainya gitu kan. Nah, tapi ada beberapa sebenarnya koperasi yang saya lihat juga sudah masuk ke digitalisasi itu, tapi memang lebih banyak kan yang dia bergeraknya di bidang jasa perdagangan dan produksi gitu, belum yang finansial, karena kalau finansial itu saingannya cukup berat Mas. Tapi kalau yang dia bergerak di bidang dagang barang atau jasa gitu lewat e-commerce ataupun platform online lainnya, itu saya rasa sih mereka masih bisa bersaing lah dengan pedagang lainnya. Oke, nah dari sisi ketersediaan infrastruktur, penguasaan teknologi digital di Mas Tesar, menurut Anda apakah koperasi bisa dibangkitkan potensinya kalau memang ini kalau Anda katakan tadi adalah soko guru nih ekonomi Indonesia? Iya, kalau saya lihat dari digital Mas, sebenarnya infrastruktur kita sudah cukup bisa ya, kalau kita tanda kutip ya ditaruh semacam layanan koperasi digital di setiap daerah gitu ya, karena kita ada Dinas Kominfo gitu ya untuk infrastrukturnya, juga ada beberapa layanan satu atap ya yang bisa kita tambahkan di situ untuk layanan koperasi, sehingga bisa dibilang para UMKM ini sebenarnya nggak perlu lagi buat digital dari nol lagi gitu ya. Pemerintah bisa buatkan semacam platform yang bisa di custom untuk tiap kebutuhan gitu ya. Jadi mereka nanti tinggal taruh server lah ya, mungkin kayak kemarin di PDN gitu ya misalkan gitu ya, di sentral gitu ya, sehingga nanti daerah-daerah itu tidak perlu lagi membuat sistem yang baru lagi gitu ya. Mereka tinggal custom sesuai dengan kebutuhan yang ada, dan ini jauh lebih efektif dibanding kita membuat silo-silo di setiap daerah gitu ya. Sehingga ini akan jadi pemborosan gitu ya kalau terjadi seperti itu Mas Pras. Oke, tapi berarti akan ada dana begitu yang mungkin harus ada kehadiran negara di sana, dalam artian pemerintah pun berkontribusi begitu untuk setiap daerah dari mungkin pemerintah daerahnya. Anda bagaimana nih? Ya, kalau saya lihat dunia digital kan sekarang borderless Mas ya. Artinya memang
centralized itu bisa dilakukan di Kementerian Koperasi gitu ya. Misalkan mereka punya satu server utama di kantor pusat gitu ya, lalu ada beberapa distribusi channel gitu di beberapa daerah gitu ya. Tapi ini tidak perlu kita buat dari nol lagi Mas gitu ya. Jadi nanti setiap pemerintah daerah bahkan sampai kelurahan itu bisa mengcustom gitu ya sesuai kebutuhan koperasinya. Misalkan kalau koperasi simpan pinjam, ya berarti fiturnya simpan pinjam gitu ya. Kalau ada layanan lain mungkin seperti jual beli, mereka tinggal add fitur itu dalam sistem itu, sehingga semua sistem sudah terkompil dengan rapi, sehingga pelaporan apapun juga Kementerian Koperasi juga jauh lebih enak. Nah, lantas bagaimana dengan peran koperasinya sendiri nih kalau kita ke Mas Nailul begitu, dari Anda melihat Selyos begitu, koperasi kan memang tadi simpan pinjam, kemudian ini skalanya lebih mikro lagi begitu karena kan anggotanya juga lebih banyak yang berada di daerah. Lantas dengan tadi kehadiran lembaga keuangan, fintech portfolio lending, Anda melihat bagaimana potensi bagian mana yang bisa dikembangkan begitu dengan digitalisasi? Ya, tentu kita melihat tadi Mas, jadi juga udah menyebutkan ya bahwa ya memang setiap daerah itu kan juga sudah terkoneksi dengan baik, tapi jangan lupa SDM-nya juga banyak yang belum terdigitalisasi sebenarnya, masih banyak yang belum tech savvy gitu. Jadi ada beberapa lapisan masyarakat kita yang memang kesulitan untuk tes digital gitu kan. Nah ini sebenarnya bisa jadi ceruk nih bagi koperasi untuk bisa memberikan layanan terutama yang finansial ya. Kita bicara yang finansial karena 87-90% itu finansial. Jadi itu bisa jadi ceruk bagi koperasi yang dia bergerak di bidang finansial. Mereka memberikan pinjaman, memberikan layanan kepada orang-orang yang memang dia tidak terkooptasi oleh digital. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah dengan mengandalkan satu sistem yang dia anggota dari anggota, kemudian juga anggota bisa mengajak anggota keluarga lainnya gitu, atau kerabat lainnya. Saya rasa itu bisa menjadi salah satu kekuatan dari koperasi itu sendiri gitu. Karena pada dasarnya koperasi ini kan dia menguatkan antara anggota gitu kan. Jadi tagline-nya kan dari anggota untuk anggota bagi anggota gitu. Jadi memang anggota ini yang harus disejahterakan terlebih dahulu gitu. Jadi kita, kalau saya rasa sebenarnya seperti ini Mas. Tadi yang disampaikan Pak Erlangga di video-nya itu juga perlu kita garis bawahi gitu ya, bahwa yang harus disejahterakan terlebih dahulu adalah anggota dari koperasinya gitu kan. Setelah sejahtera anggota koperasinya, baru itu kita bisa melebarkan lebih tinggi, mereka bisa melayani yang di luar anggota mereka gitu. Jadi ini yang seharusnya dilakukan. Contohnya aja koperasi unit desa yang dia padi misalkan. Koperasi unit desa itu kan dia istilahnya mengambil barang-barang dari petani anggota koperasinya sendiri untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi gitu kan. Nah ini kan harus daftar dulu nih petaninya gitu kan. Baru mereka bisa mengambil dari petani lain yang di luar anggota koperasi gitu. Jadi kita tidak menutup kemungkinan koperasi ini bisa berkembang lebih cepat, tapi saya rasa sih kita harus mulai terlebih dahulu dari hal yang paling kecil, yaitu anggota koperasi itu sendiri yang harus lebih sejahtera lagi. Tapi regulasinya menurut Anda sudah on the track, dalam artian nanti kita tinggal switch masuk ke dalam digitalisasi, Mas Eril? Ya, regulasi secara kan ada di Undang-Undang P2SK juga ya, bahwa ada beberapa koperasi yang memang kalau dia istilahnya melayani di luar anggota dengan mengumpulkan dana investasi itu masuknya ke ranah OJK gitu kan. Tapi kalau dia sifatnya adalah melayani anggota saja itu masuknya ke arah Kemenkop UKM gitu kan. Nah yang saya tekankan di sini adalah regulasi sudah dibuat, sebenarnya tinggal implementatifnya. Dan jangan lupa kita kan juga ada dana LPDB ya, yang dia bisa digulirkan untuk koperasi dan sebagainya. Saya rasa itu bisa dimanfaatkan oleh para pemilik koperasi ini untuk bisa mengembangkan usahanya lebih besar gitu. Nah bagaimana nih implementasinya? Kita tunggu dari Kementerian Koperasi dan UMKM untuk bertindak secara cepat, tepat dan lugas. Itu dia, nampaknya memang masih cukup panjang begitu ya perjalanan digitalisasi koperasi di Indonesia begitu, sambil kan kita tahu pemerintah juga fokus untuk UMKM yang go digital begitu, dan semoga tadi dengan membangun satu ekosistem yang digital begitu yang Mas Tesar tadi sampaikan, infrastrukturnya sudah bagaimana ini sistem dari pemerintah pusat daerah juga sudah terkoneksi, ini bisa menjadi solusi. Tinggal bagaimana lagi-lagi bicara mengenai SDM ya, literasi digitalnya sendiri nih bagi anggota koperasi, baik
yang open loop maupun yang closed loop tadi begitu untuk operasional koperasi di Indonesia. Baik, sayang sekali waktu terbatas Mas Nailul, terima kasih banyak atas sharing yang sudah disampaikan. Mas Tesar atas insight yang sudah Anda sampaikan terkait dengan digitalisasi koperasi di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Mas Nailul, Mas Tesar, terima kasih. Terima kasih. Ya. Profesor. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.